sambil menjauhkan map merah tersebut. Li agaknya tidak mengizinkan Hu Jintao untuk melihat dan membaca map tersebut. Tak lama kemudian, Xi Jinping menatap jauh ke ajudannya dan membisikkan, memerintahkan sesuatu. Tak lama kemudian, ajudan Xi Jinping berdiskusi singkat kepada Hu Jintao yang diangkat tangan kanan Hu Jintao untuk digiring, dibawa keluar. Dan sangat terlihat sekali, Hu Jintao tidak mau dibawa keluar. Ada sedikit perlawanan. Ketika mantan Presiden Tiongkok tersebut berjalan melewati Xi Jinping dan berupaya berbicara, Xi Jinping hanya mengangguk dan tetap menatap ke depan ke peserta kongres. Kemudian Hu Jintao menepuk pundak Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang yang duduk di samping Xi Jinping. Hu Jintao bukan hanya dibawa keluar ruangan, dia pun dibawa keluar gedung pertemuan, di mana tak lama setelahnya data dan laporan tentang Hu Jintao di internet Tiongkok dihapus. Bukan hanya nama Hu Jintao, nama putra Hu Jintao yang juga politikus dihilangkan dari semua data internet di Tiongkok. Sekali lagi, inilah power struggle terbaru di Tiongkok yang mencerminkan apa? Dengan dikeluarkannya Hu Jintao dari Kongres Partai Komunis Tiongkok, kesimpulan awalnya adalah berakhirlah era Deng Xiaoping dan mulailah era New Mao. Xi Jinping dalam 2 tahun terakhir ini melakukan banyak tindakan represif, mulai menunjukkan karakter aslinya, siapa dirinya sebenarnya, lebih keras lagi dibandingkan awal-awal dirinya menjabat yang membantai banyak koruptor yang sesungguhnya membantai lawan politiknya yang memang terbukti korupsi. 2 tahun terakhir, dia memuluskan jabatan seumur hidup dan memenuhi ambisinya untuk menjadikan Tiongkok negara pusat dunia. Maka 2.000 anggota Politbiro yang hadir di Kongres Partai Komunis Tiongkok yang mengendalikan 69 juta anggotanya, yang mengendalikan 1,4 miliar penduduk Tiongkok, harus satu suara taat buta pada Xi Jinping. Dan kali ini bahkan tidak ada pejabat wanita di jabatan tertinggi Politbiro. Dengan tindakan represif, kuncinya adalah partai memegang kendali ekonomi Tiongkok dengan pihak swasta besar dipartai-komuniskan kepemilikan sebagian saham hingga sebagian besar kepemilikan sahamnya dimiliki Partai Komunis. Bahkan seorang Jack Ma pun sampai terdiam dimiskinkan karena menantang Xi Jinping. Salah satu strategi bengisnya Tiongkok dengan tidak adanya agama, maka genocide nggak ada konsekuensi transendentalnya. Disembelih aja lawan politiknya. Emang gue pikirin. Jadi bagi Indonesia, inilah yang harus kalian ingat dan sadar sebagai generasi muda. Generasi muda Indonesia harus sadar dan paham akan bahaya laten komunis Tiongkok yang dikemas dalam ekonomi, dalam strategi bernegara mau baru yang dapat mengancam demokrasi yang sedang kita nikmati saat ini. Jangan meremehkan komunisme mau baru. Jangan remehkan otoritarian penguasa mutlak tanpa oposisi.